Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 2 kelas A, terutama kelompok 4. Di sini Bu Alfira akan menyampaikan review terkait dengan presentasi dan makalah yang sudah disusun oleh kelompok 4 ya. Nah, baik, yang pertama yang akan saya review adalah presentasi terlebih dahulu ya. Di sini dilihat untuk suaranya, suara dari semua penyaji saya rasa sudah bisa terdengar jelas ya. Memang kelas A ini sudah memiliki modal yang baik untuk menjadi calon guru ya, karena memiliki vokal yang cukup jelas semuanya. Akan tetapi modal yang seperti itu cukup perlu dilatih agar Anda dalam menyampaikan itu memang benar-benar bisa memfasilitasi siswa untuk memenuhi kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki dalam suatu pembelajaran. Kemudian untuk tampilannya ya, untuk tampilan dari PowerPoint saya melihat di layar ini tulisannya masih terlalu kecil ya. Sebenarnya untuk pengertian menurut ahli tidak perlu dijelaskan semuanya, kemudian ambil 1-2 ya, baru pengertian dari kesimpulan beberapa ahli tersebut ya. Jangan seperti ini kebalik terbalik. Pengertian kompetensi guru yang pertama menurut ahli A, B, C. Nah, kemudian selanjutnya di akhir atau di layar selanjutnya, biar tidak terlalu padat seperti ini, di slide selanjutnya baru Anda simpulkan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi guru merupakan bla 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 bla, seperti itu. Jadi pengertian keterampilan kompetensi guru itu bukan Anda ambil dari referensi, tetapi Anda simpulkan dari pengertian menurut ahli gitu ya, untuk penyaji yang pertama. Jadi untuk slide-nya pun tidak terlalu penuh seperti ini. Kalau terlalu penuh maka tulisannya akan terlalu padat sehingga kecil-kecil sulit dibaca oleh audiens secara daring. Nah, kemudian di sini juga saya melihat beberapa mahasiswa yang menyampaikan atau anggota kelompok ini sedikit diberikan penjelasan seperti contoh-contoh yang ada pada kehidupan nyata tentang kompetensi guru. Mungkin akan lebih menarik lagi kalau slide ini Anda lengkapi dengan gambar gitu ya. Gambar ketika mengajar, kemudian ketika guru menyampaikan materi, kemudian ketika guru berinteraksi kepada siswanya, guru berinteraksi dengan teman sejawat, kayak gitu. Itu akan menunjukkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh guru, sehingga Anda akan lebih mudah dalam menjelaskannya, tidak monoton dalam bentuk tulisan-tulisan seperti ini. Jadi lihat, ini gambar seorang guru sedang menjelaskan ya. Ketika menjelaskan pribadinya yang mantap, kemudian pakaiannya yang sopan, ini bisa menjadi contoh bagi kita calon guru bahwa untuk menjadi seorang guru yang baik ya harus berpenampilan yang rapi seperti contoh seperti ini gitu. Anda tunjukkan gambarnya. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin lebih divariasikan ketika membuat PowerPoint. Kemudian dalam penjelasan Anda kan sudah punya modal suara yang oke nih. Nah Anda tambahkan mimik wajah ya, bukan mimik minuman, mimik wajah yang memang berusaha untuk memahamkan audiens terkait dengan pemahaman atau materi Anda yang ada di slide PowerPoint. Ini untuk penyaji yang kedua, ini rumahnya ramai sekali. Mungkin ini di samping jalan atau bagaimana ya. Ini di jendela. Mungkin kalau terlalu bising bisa mencari tempat di ruangan yang jauh dari jalan ya. Ini saran saja. Tapi kalau memang semuanya rame
ya saya rasa usaha dari penyaji ini cukup bagus ya, walaupun ruangannya rame, rumahnya rame, tapi memang vokalnya jelas ya. Ini agak teriak, semangat sekali nih ketika mempresentasikan materinya. Selanjutnya ya, ini masih di penyaji yang kedua. Oke, di penyaji yang ketiga ini ya sudah mulai menjelaskan materi. Ini juga mulai menjelaskan materinya tidak hanya terpaku pada tulisan saja, tetapi slide-nya ini terlalu padat ya. Jadi dari penyaji yang pertama sampai yang terakhir memang membuat PowerPoint-nya ini terlalu padat ya. Bisa Anda buat itu satu slide cukup beberapa poin saja, sehingga ketika membuat PowerPoint ini tulisannya bisa besar dan bisa jelas dibaca oleh audiens walaupun menggunakan HP kecil ya. Ini fontnya berapa ya? Kalau Arial itu minimal ya 20, patokannya seperti itu, patokannya di Arial 20 itu, jangan sampai lebih kecil ya dari tulisan itu sehingga sulit dibaca. Kalau lebih besar malah boleh gitu ya. Nah, ini untuk review presentasinya. Kemudian ini ada yang paragraf ya. Harapannya untuk paragraf itu dihindarkan dalam membuat materi di PPT. Kenapa? Karena kalau paragraf itu membuat audiens itu jenuh dalam memperhatikan materi dalam bentuk paragraf di PowerPoint ya. Ya, tulisan-tulisan poin-poin aja jenuh, apalagi dalam bentuk paragraf. Makanya usahakan kita membuat PowerPoint itu yang bervariasi, berikan gambar, ataupun boleh ditambahkan video yang bisa Anda download dari YouTube. Kemudian terima kasih juga di kelompok ini sudah menghandle pembelajaran dengan baik ya, memberikan kesempatan untuk bertanya dan sudah menanggapi masing-masing pertanyaan ya dari mahasiswa. Tapi ini juga masih ada ya yang hanya menanggapi terima kasih. Harusnya tidak seperti ini ya. Harusnya tidak hanya memberikan ucapan terima kasih, tetapi juga memberikan kritik, koreksi mana yang salah, mana yang benar terkait dengan PowerPoint maupun makalah yang sudah disusun oleh kelompok 4 tadi ya. Kemudian di sini ada yang saya coret. Seharusnya dosen pengampu tidak perlu ditulis ibu di sini ya, langsung saja tulis nama saya dengan titelnya. Kemudian untuk makalah saya rasa ini cukup singkat ya, kurang banyak materinya sebenarnya. Kalau memang kurang banyak Anda bisa menambahkan referensi yang lainnya, karena memang materi tentang pendidikan itu buku maupun jurnal-jurnalnya sangat banyak. Kemudian hindarkanlah ya dari kegiatan mencuri makalah orang lain. Ini namanya plagiat. Anda melatih diri untuk plagiat ya. Mencuri hasil karya orang lain ataupun copy paste makalah, sebagian dari makalah orang lain. Jadi perlu Anda ketahui, Anda di sini masih semester 2. Anda ketika membuat makalah atau karya tulis ilmiah itu dilarang copy paste atau menjiplak referensi, entah itu buku, makalah maupun jurnal. Yang diperbolehkan adalah menulis dengan teknik parafrase, yaitu menulis dengan menggunakan bahasa sendiri atau menggunakan definisi sendiri ya. Anda carilah bolak-balik katanya, cari persamaan kata ya, jangan sampai ada 5 kata yang sama dengan referensi. Ada 5 kata yang sama dengan referensi, itu bisa dikatakan sebagai plagiat ya. Kalau dicek Turnitin itu udah berapa persen itu kegiatan menjiplaknya. Jadi tolong nanti ini direvisi, silahkan Anda membuat makalah dengan sungguh-sungguh, bekerja sama, bukan dari kegiatan menjiplak atau copy paste, tapi benar-benar usaha mencari referensi, kemudian dicerna, kemudian dimasukkan dalam Microsoft Word-nya dengan menggunakan bahasa sendiri.
Kemudian saya meminta Anda untuk menggunakan teknik footnote dalam menuliskan sitasi atau kutipan, ya, bukan middle note. Oke, ini saya berikan tanda tanya kenapa? Karena di latar belakang ini isinya tidak sesuai dengan latar belakang yang semestinya, karena latar belakang itu sebenarnya isinya adalah alasan atau pentingnya Anda menulis makalah dengan judul kompetensi guru. Jadi ini bisa ditujukan kepada mahasiswa calon guru bahwa kompetensi-kompetensi guru ini penting untuk dipahami. Ya, alasannya apa gitu. Anda masukkan ke dalam latar belakang. Ya, kalau saya lihat di sini bukan latar belakang tetapi materi pendahuluan. Jadi tolong Anda mumpung masih di semester 2 latihan menulis latar belakang ya. Untuk rumusan masalah, tujuan karena sudah sesuai maka saya rasa ini tidak ada masalah. Oke, di sini saya menemukan ada 2 paragraf yang hanya terdiri dari 1 kalimat. Jadi paragraf itu minimal terdiri dari 2 kalimat. 1 ide pokok, kemudian kalimat selanjutnya merupakan ide penjelas. Ya, usahakan ya kalimat penjelasnya tidak hanya 1 kalimat, ya, lebih dari itu. Kalau misalnya dalam suatu paragraf itu lebih dari 1 ide pokok, maka silahkan pindahkan ke paragraf yang lainnya. Oke, di sini terlihat sangat tidak konsisten ya. Di sini ada middle note atau body note, kemudian di sini ada footnote. Harusnya Anda pilih salah satu. Tapi karena di sini aturannya harus memakai footnote, maka seharusnya tidak ditemukan adanya nama dan tahun pada badan makalah seperti ini. Gitu ya. Oke, ini diambil dari jurnal. Nah, perhatikan juga format. Ini banyak sekali beredar di Google ya, bagaimana cara menulis footnote dan daftar pustaka yang berasal dari jurnal, karena formatnya sangat berbeda dengan buku maupun website. Oke, ini sudah sesuai saya rasa. Kemudian untuk penomoran, nah kalau yang di sini betul ya, setelah huruf B besar 1 ya, kemudian A kecil, B kecil, C kecil dan selanjutnya. Tetapi yang di sini kurang tepat. Kenapa? Karena di sini setelah angka 2 ya, di sini langsung angka 1 kurung buka kurung tutup. Harusnya setelah angka 1 itu huruf A. Ya, B, C dan seterusnya. Ya, saya rasa itu karena saya yakin bahwa ini bukan benar-benar pekerjaan Anda, maka tolong manfaatkan kesempatan untuk revisi ini untuk membuat tulisan makalah dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian untuk simpulan juga saya rasa isinya sudah sesuai karena ini sudah menjawab rumusan masalah. Tapi sepertinya ada, oh iya, sudah menjawab rumusan masalah. Jangan lupa ketika Anda membuat poin-poin seperti ini, jangan menggunakan simbol tetapi menggunakan sistem numbering seperti ini, karena ini makalah ya, karya tulis ilmiah, bukan buku ringkasan. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, satu lagi, ketika Anda membuat makalah jangan menggunakan kata kami, kita, saya, ia, mereka, seperti itu. Oke, untuk penulisan daftar pustaka tolong konsisten. Ini sebagian besar dari jurnal itu sudah bagus, tapi karena tadi saya sudah bilang bahwa saya tidak yakin bahwa ini hasil pekerjaan Anda, tolong direvisi semuanya. Dan ketika menuliskan daftar pustaka tolong konsisten, karena formatnya untuk di jurnal ini kan beda-beda. Ada yang di sini tulisannya nomor jelas, ada yang disingkat seperti ini ya.
Nah, ada yang volume ditulis volume panjang, ada yang hanya vol saja gitu. Ya, silakan Anda pakai format apapun, yang penting konsisten. Begitu ya kelompok 4. Maka itu dari saya ya, saya berikan kesempatan revisi 2 minggu dari saya upload video. Nanti silakan linknya Anda letakkan di deskripsi bawah video Anda ya. Anda boleh menanggapi apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.